Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Salam jumpa kembali dalam program Gerakan Gemar Membaca Alkitab kita pada saat sore hari ini. Senang sekali bisa kembali lagi. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita akan menghormati firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita setiap hari kita selalu dituntun dan dipimpin oleh firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk kita memulaikan pembacaan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu pada saat ini Tuhan, berkat kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami boleh kembali lagi Tuhan akan menikmati firman Tuhan dalam program Gerakan Gemar Membaca Alkitab yang disampaikan setiap hari melalui gereja-Mu di tempat ini. Pakailah hamba-hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman ini, agar hamba-hamba-Mu senantiasa diberikan hikmat, kemampuan oleh Tuhan dalam melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memperlengkapi kami semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk terus memiliki kekuatan di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami. Makasih Bapa, kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan berkenan memberkati pembacaan firman pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sampai dalam pembacaan kita dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Kita sampai kepada kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Kita akan melihat beberapa bagian-bagian ayat ini yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim mengenai kembali orang-orang Israel. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan menampakkan diri ke Gilgal, ya, dikatakan Gilgal atau ke Bokim. Ya, Bokim itu artinya adalah para perata. Ya, Tuhan, malaikat Tuhan pergi ke sana. Bokim itu artinya adalah para perata. Nah, Tuhan mengingatkan orang-orang Israel. Mereka kembali diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana Tuhan telah menuntun mereka keluar dari Mesir, dan mereka telah dibawa Tuhan ke suatu negeri yang sudah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Bahkan Tuhan katakan, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras, maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kembali mengingatkan melalui malaikatnya, dia datang ke tengah-tengah orang Israel yang pada waktu itu dikatakan bahwa Yosua telah meninggal. Bahkan orang-orang yang seangkatan dengan Yosua juga telah meninggal. Kemudian ternyata orang-orang Israel, mereka berubah setia sama Tuhan. Mereka mengikuti tingkah laku perbuatan orang-orang yang di sekitar mereka, di mana yang negerinya mereka diami. Itu yang membuat Tuhan begitu kecewa dengan orang-orang Israel. Tuhan begitu kecewa terhadap kelakuan mereka. Maka Tuhan mengirim malaikatnya ke Bokim. Tadi yang saya katakan Bokim itu artinya adalah para perata. Setelah malaikat Tuhan menyampaikan apa-apa saja yang diberitakan, yang disuruh disampaikan Tuhan kepada mereka, dikatakan dalam ayatnya yang keempat, setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, waktu malaikat mengungkapkan betapa kecewanya Tuhan dengan mereka, betapa kecewanya Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Mereka mengikuti Allah-Allah asing yang ada di hadapan mereka, yang ada di sekitaran mereka. Tuhan sengaja tidak menghalau penduduk yang ada di sekitar mereka dari tempat mereka ada. Tuhan tidak menghalau penduduk itu, tetapi Tuhan dikatakan akan menjadikan
segala apa yang ada di hadapan mereka itu akan menjadi jerat bagi mereka. Allah mereka akan menjadi jerat bagi mereka. Saudara, kita melihat saat ini kebenaran firman Tuhan juga terjadi pada masa-masa kini. Kita hidup di tengah-tengah banyak orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Ya, sehingga seringkali banyak anak-anak Tuhan juga yang terpengaruh, ya, yang terpengaruh dan akhirnya mereka berubah setia kepada Tuhan. Kembali saya mengingatkan firman Tuhan ini untuk kita, jangan berubah setia. Maka saya memberikan tema pada hari ini adalah janganlah engkau berubah setia. Meskipun kita hidup di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, kita harus tetap memegang kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita berubah setia dengan mengikuti cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Betapa kecewanya Tuhan ketika melihat orang-orang Israel, mereka menyembah kepada allah-allah asing yang ada di sekitar mereka. Nah, mereka telah menjadi orang-orang yang sangat berubah setia dengan Tuhan. Tidak lagi memegang teguh apa yang harus mereka pegang, apa yang harusnya mereka turuti. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-23. Ayat yang ke-6 berkata, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk beribadah, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Saudara, Tuhan itu sesungguhnya Allah yang sangat baik, tetapi umatnya lah yang seringkali tidak baik. Umatnya lah yang seringkali tidak setia. Tuhan sudah mengingatkan, sekalipun mereka ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan agar mereka tetap setia. Kalau kita tadi baca di dalam ayatnya yang kedua, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka harus kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Ya, karena itulah saya katakan janganlah engkau berubah setia sama Tuhan. Kalau di dalam ayat yang kedua berkata, mengapa engkau tidak mendengarkan, atau mengapa kamu tidak mendengarkan firman-Ku? Mengapa kamu berbuat demikian? Tuhan sudah katakan kepada mereka supaya mereka jangan mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka di mana mereka menyembah kepada para Asyitoret, dikatakan di dalam ayat-ayat ini. Kalau kita membaca selanjutnya di dalam pasal yang kedua ini, bagaimana setelah Yosua mati dan orang-orang yang seangkatan dengan Yosua, bahkan yang lebih senior dari Yosua, telah mati, dan kemudian lahirlah angkatan atau generasi berikutnya, generasi yang tidak mengenal Tuhan Allah yang telah memimpin mereka keluar dari negeri Mesir, generasi yang belum pernah melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah lakukan. Dalam ayat 11,
Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan Asyitoret. Mereka melakukan apa yang jahat, kata firman Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan. Yang pertama yang dilakukan oleh orang Israel yang membuat hati Tuhan begitu kecewa, marah, ya, dengan kelakuan mereka adalah mereka berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Dan yang kedua adalah mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tetapi kepada para Baal. Yang ketiga adalah mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun saudara berada hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah engkau berubah setia kepada Tuhan. Kalau kita sudah ada di suatu tempat yang nyaman, di suatu keadaan yang baik, di suatu tempat yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan, jangan sampai kita melupakan Tuhan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan sampai kita berbuat apa yang jahat. Jangan sampai kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan, dan kita mulai terikat dengan hal-hal yang bersifat sementara. Ada banyak orang dulu sebelum dia sukses hidupnya, sebelum dia punya apa-apa, begitu cintanya kepada Tuhan, begitu setianya kepada Tuhan. Namun setelah mereka memiliki segalanya, mereka mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa itu yang jahat di mata Tuhan? Yang jahat di mata Tuhan adalah ketika orang tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketika orang meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, itulah sesuatu sikap yang jahat di mata Tuhan. Tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka lebih rela meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan, ketimbang mereka meninggalkan apa yang harus sebenarnya mereka lakukan bagi Tuhan. Saudara-saudara, dia siang hari ini, kebenaran Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan engkau berubah setia kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat sejarah mencatat di dalam firman Tuhan, bagaimana ketika orang Israel dipimpin di bawah pimpinan para hakim, maka kitab ini ditulis adalah kitab hakim-hakim. Orang Israel tidak punya raja, orang Israel tidak ada lagi orang yang memimpin mereka, maka Allah mengangkat mereka seorang hakim di tengah-tengah mereka. Ketika mereka berada di dalam keadaan terdesak yang diizinkan oleh Allah. Kenapa Allah izinkan mereka terdesak? Kenapa Allah izinkan musuh-musuh mereka mengalahkan mereka? Mengapa Allah mengizinkan mereka tunduk kepada musuh-musuh yang menyerang mereka? Karena perbuatan mereka, bukan karena Tuhan tidak sayang. Sesungguhnya perjanjian Tuhan terhadap bapak orang percaya, yaitu Abraham sampai pada keturunannya, itu begitu luar biasa. Tapi yang menyebabkan semua terjadi pada mereka, kesulitan datang mengimpit mereka, mereka ditekan, mereka mengalami begitu banyak hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena mereka sudah berubah setia, tidak lagi setia pada Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, melainkan kepada para Baal, kepada para Asyitoret, kepada Tuhan atau dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa, di mana mereka ada, di mana mereka tinggal, di mana mereka hidup. Bapak dan Ibu Saudara, menjadi peringatan buat kita. Marilah kita menyadari, sekalipun kita tinggal di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan begitu banyak kejahatan, penuh dengan begitu banyak rupa-rupa tipu daya dan tipu muslihat setan dan juga dunia ini, jangan sampai kita terpengaruh untuk melakukan itu. Kalau kita tahu bahwa itu adalah jahat di mata Tuhan, jangan lakukan itu. Kalau kita tahu bahwa itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari jangan sekali-kali kita melakukan itu. Karena apa yang jahat di mata Tuhan adalah ketika orang tidak lagi beribadah kepada Allah. Ketika orang yang kedua adalah
ketika orang itu meninggalkan Tuhan, dia orang percaya tapi tidak setia beribadah pada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Kata meninggalkan Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang keluar dari imannya, orang-orang yang murtad dan tinggalkan Tuhan, bukan. Kata yang sesungguhnya meninggalkan Tuhan adalah kalau kita sudah tidak setia lagi, kalau kita sudah jauh hidup kita dari Tuhan, kita lebih memilih, tadi saya katakan, melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Mungkin hari Minggu yang harusnya kita beribadah, kita lebih memilih bekerja, membuka toko, membuka usaha. Padahal kita tahu Allah telah berikan kita waktu dari Senin sampai Sabtu. Waktu itu lebih banyak, waktu untuk kita lebih banyak yang Tuhan beri ketimbang waktu untuk Tuhan. Atau boleh dikatakan setiap hari 24 jam Tuhan memberikan kita waktu. Terus waktu itu berputar. Kita diizinkan Tuhan bekerja untuk mencari nafkah. Kita diizinkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lain. Dan Tuhan ingin kita juga bisa memberi waktu kita untuk Tuhan. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan itu bukan hanya sekedar orang yang murtad, yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, melainkan orang-orang yang sering kali meninggalkan saat-saat di mana harusnya kita bersama dengan Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara, hari ini saya katakan sesuai dengan apa yang kita baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2, janganlah engkau berubah setia kepada Tuhan. Tetaplah kita mau setia beribadah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kondisi sulit ataupun kondisi baik, kondisi menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan, ya. Kalau kita tahu bahwa meninggalkan Tuhan itu adalah hal yang jahat, jangan lakukan itu. Kalau kita tahu kita tidak beribadah kepada Tuhan, tapi kita lebih mementingkan diri kita, egois, lebih mementingkan kepentingan diri kita. Itu jahat di mata Tuhan. Mungkin kita tidak seperti orang Israel yang beribadah kepada para Baal dan Asytoret, tapi mungkin ada berhala-berhala yang kita jadikan sebagai sesuatu yang begitu sangat kita utamakan dalam hidup kita. Berhala-berhala apa yang selama ini kita sembah? Apa kita sadari dia sudah mengambil tempatnya Tuhan dalam hidup kita? Berhala apa yang sudah menyingkirkan posisinya Tuhan dalam hidup kita? Kita lebih memberhalakan, menuhankan sesuatu yang sebenarnya bukan Tuhan. Ya, banyak orang pekerjaan dijadikan berhala. Masih banyak lagi hal lain. Mungkin hiburan dijadikan berhala. Lebih suka memilih untuk menyenangkan diri sendiri. Itu adalah berhala. Tapi mari kita belajar memilih untuk menyenangkan Tuhan lebih dulu dari semuanya. Kalau orang Israel dulu, dia sudah menduakan Tuhan, tidak setia dengan menyembah kepada para Baal dan Asytoret. Mungkin sekarang berhala di zaman modern ini, saudara, apa yang menjadikan berhala di zaman modern yang sudah membuat kita tidak lagi setia pada Tuhan, meninggalkan Tuhan? Ya, banyak berhala di zaman modern. Ada gadget, ada kecanggihan teknologi yang membuat orang menjadikan benda-benda itu berhala. Kita lebih memilih untuk menyenangkan daging kita ketimbang kita menyenangkan Allah. Marilah siang hari ini, ketika kita melihat dan membaca ayat-ayat ini, jangan sampai ada berhala-berhala di zaman modern ini yang membuat kita tidak setia lagi pada Tuhan. Kita seringkali meninggalkan Tuhan. Kita seringkali lebih memilih untuk menyenangkan diri kita sendiri daripada kita menyenangkan Tuhan. Lihatlah bangsa Israel. Ketika mereka berubah setia, Tuhan membiarkan mereka dikalahkan. Tuhan membiarkan mereka ditindas oleh musuh-musuh mereka. Sampai pada akhirnya Tuhan pun melihat keadaan mereka begitu sangat kasihan karena mereka berteriak. Mereka tidak ada yang menolong, tidak ada yang membela. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menolong mereka. Dan itu pun masih belum cukup. Dikatakan ayat yang ke-19, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka
yang terhadap orang Israel berfirman, ya, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak akan menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu mati. Tuhan udah menolak mereka walaupun mereka berbuat jahat dan meninggalkan Tuhan. Tuhan kirim hakim-hakim dikatakan, tapi hakim-hakim itu pun tidak mereka hiraukan. Padahal Tuhan itu membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka dari tangan para perampok, dari tangan orang-orang yang menindas mereka. Hakim-hakim pun tidak dihiraukan, dan mereka tetap berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepada Allah-Allah yang bukan Allah. Mereka menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyang mereka. Mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut, ya. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka. Selama hakim itu hidup sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintian mereka, dan karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Lihat, saudara, Tuhan itu meskipun sudah disakiti hatinya, sudah dikecewakan hatinya oleh umatnya, Dia tetap membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka dari para tangan orang-orang yang menindas mereka. Tapi toh tetap juga mereka tidak pernah punya perasaan malu dan takut dengan Tuhan. Mereka tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hakim-hakim itu mati, maka kembali lagi mereka berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Saudaraku, hari ini menjadi peringatan untuk kita. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan berulang-ulang. Jangan sampai kita berubah kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ingat dalam kitab Amsal berkata, ya, biarlah kasih dan kesetiaan itu jangan meninggalkan engkau. Kalau ungkapan itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Janganlah kasihmu kepada Tuhan, kesetiaanmu kepada Tuhan berubah. Tetap setia, ya. Jangan hanya untuk dilihat oleh manusia. Seperti beberapa waktu yang lalu kita mendengar khotbah, ya. Walaupun tidak ada orang yang melihat hidup kita dalam keseharian kita, tetaplah hidup berlaku bijaksana dan takut akan Tuhan. Jangan berubah setia, jangan menyembah apa yang bukan Allah, jangan mengikuti apa yang sesungguhnya yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ingat, ada banyak berhala di zaman modern ini yang membuat orang Kristen malas ibadah, malas ke gereja, malas berdoa, malas baca firman Tuhan. Bahkan terlebih lagi yang paling parah adalah sudah mulai malas untuk melayani Tuhan. Berhala-berhala di zaman modern membuat orang sudah mulai jauh dari Tuhan, membuat orang mulai sudah hubungannya dengan Tuhan begitu sangat tidak baik. Marilah siang hari ini saya dan kita semua diperingatkan oleh Tuhan, jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan menjadi tidak baik karena adanya berhala-berhala yang lebih menarik perhatian kita daripada Tuhan. Jangan gantikan posisi Tuhan dengan berhala-berhala. Jangan gantikan Tuhan dengan hal-hal yang sesungguhnya adalah apa yang dibenci oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, banyak sekarang kita melihat orang begitu suam, dingin kepada Tuhan. Mereka lebih tertarik kepada hal-hal dunia yang begitu sangat mempesona. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan engkau berubah setia. Waktu engkau belum punya apa-apa, sampai sekarang kau sudah menjadi orang sukses, tetap setia. Kalau dulu kau sakit dan Tuhan sudah tolong, jangan berubah setia. Tetaplah setia dengan apa yang diberikan Tuhan. Kesehatanmu, kekuatanmu berikan buat Tuhan. Hartamu, segala apa yang kau miliki yang diberikan Tuhan kepadamu, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kau sukses dalam pendidikan, jangan lupa Tuhan bahwa engkau sukses karena ada Tuhan yang telah menolong dan memberkati dalam studi dan pendidikannya. Dan kalau hari ini ada orang-orang yang sudah mulai kurang setia, yang tidak lagi setia pada Tuhan, jangan sampai kau lupa. Tuhan mengingatkan kita lewat firman pada siang ini. Kiranya Tuhan menolong kita dimanapun saudara berada. Sekali lagi saya mau ingatkan, jangan kau berubah setia pada Tuhan. Tetap kesetiaan, ikutilah jalan Tuhan. Jangan biarkan berhala di zaman modern ini memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus, membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi tidak baik. Puji Tuhan,
Kiranya Tuhan memberkati saudara di renungan singkat siang hari ini. Kiranya kita diingatkan Tuhan, kau yang telah jauh meninggalkan Tuhan, yang sudah tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan, yang tidak lagi setia memegang teguh perjanjianmu dengan Tuhan. Kembalilah, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, jangan sampai kita tidak mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita juga akan mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Kami boleh belajar pagi tentang kebenaran firman-Mu dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Bagaimana jalan cerita, sejarah yang mencatat orang-orang Israel pada masa itu. Ketika para senior mereka telah meninggal, maka mereka berbuat hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka berubah setia, mereka melakukan kejahatan, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan, ini menjadi peringatan bagi kami. Ketika mereka melakukan hal-hal itu, maka Tuhan mengizinkan mereka ditindas oleh musuh-musuh mereka. Mereka mengalami begitu keadaan hidup yang sangat menyakitkan, keadaan hidup yang sangat menderita. Mereka dirampok, mereka dianiaya, mereka ditekan. Mereka mengalami ada banyak sekali Tuhan keadaan yang tidak menyenangkan. Oleh karena mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Ini menjadi peringatan buat kami. Ajarkan kami untuk tidak berubah setia. Apapun keadaan kami Tuhan. Tuhan dilihat atau tidak dilihat oleh manusia, kami mau tetap berlaku setia kepada Tuhan. Kami mau hidup sungguh-sungguh di dalam iman. Meninggalkan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Dan membawa dekat ke diri kami kepada hal yang Tuhan kehendaki. Makasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami mendengarkan program ini, diberkatilah. Mungkin hari-hari ini ada yang sudah begitu jauh, hubungan dia sudah mulai renggang dengan Tuhan. Tidak lagi suka berdoa, tidak lagi suka baca firman, tidak lagi suka melayani. Banyak seringkali kami meninggalkan jam-jam ibadah kami, persekutuan kami dengan Tuhan. Karena berhala dunia di zaman modern telah mengikat hati kami, telah mengikat dan mempesona hati kami. Sehingga kami lebih memilih mengikuti segala apa yang menjadi dewa atau apa yang menjadi berhala di zaman modern ini. Dan kami memiliki hubungan yang dingin dengan Tuhan. Tuhan, kembalikan kami kepada kasih-Mu, supaya kami tetap mengasihi Tuhan seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami lewat firman ini. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.